Haleluya, Shalom, selamat sore, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita sudah beribadah. Saya percaya kita diberkati dengan hadirat Tuhan, dengan firman Tuhan. Dan sore hari ini kita kembali mau merenungkan firman Tuhan yang saya percaya akan menguatkan iman kita dan juga mengajari kita prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan kami mohon kerjasamanya, kalau Bapak Ibu Saudara diberkati lewat tayangan firman Tuhan ini, biarlah kita juga menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Kita bisa share, kita bisa like, kita juga bisa subscribe channel YouTube kami. Dan sekarang kita mau berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan yang kami dengar sore hari ini. Kami percaya Tuhan, iman kami timbul waktu kami mendengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan sore ini akan membangkitkan iman kami untuk mengalami mujizat dari Tuhan. Apapun mujizat yang kami butuhkan, Tuhan Yesus sanggup melakukannya. Kami mau terima dengan iman mujizat kami hari ini terjadi. Haleluya. Amin. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul Mujizat Masih Terjadi. Mujizat masih terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan banyaknya pandemi COVID case yang terjadi dan juga mungkin kesulitan secara ekonomi, ada banyak orang itu mulai sinis, mulai skeptis, mulai berpikir, apakah memang mujizat itu masih bisa terjadi? Saya percaya mujizat itu masih terjadi. Saya juga yakin ada banyak orang yang sudah disembuhkan dari COVID-19 secara mujizat. Hanya tidak terdokumentasi. Saya juga percaya, kami sebagai keluarga juga mengalami, ada banyak orang mengalami mujizat keuangan. Mereka mendapatkan berkat Tuhan bukan karena sumber pekerjaan mereka atau dari usaha mereka, tapi Tuhan melakukan mujizat dengan banyak cara. Juga mujizat-mujizat orang dilepaskan dari ikatan dosa, mujizat orang menerima keselamatan. Nah, Alkitab mengatakan bahwa mujizat itu terjadi bahkan nanti sampai Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Bedanya di surga nanti kita tidak butuh mujizat lagi. Tapi poinnya adalah Tuhan Yesus itu tetap melakukan mujizat sampai kapanpun selama mujizat itu masih dibutuhkan. Karena yang pertama alasannya Tuhan Yesus tidak berubah sampai selama-lamanya. Di Ibrani 13 ayat 8 dikatakan, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kalau kita lihat Alkitab, kapanpun ada orang membutuhkan mujizat, Tuhan Yesus selalu melakukan mujizat. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan di muka bumi ini merupakan sifatnya di kekekalan. Selalu ingin menolong orang, selalu ingin memberkati orang yang beriman kepadanya, yang berharap kepadanya untuk mengalami mujizat. Jadi seperti saya katakan tadi, kalaupun misalnya nanti di surga ada kebutuhan, Tuhan masih melakukan mujizat. Tapi bedanya tidak ada masalah, tidak ada lagi kesulitan di surga sehingga mujizat tidak dibutuhkan. Tapi sampai akhir zaman, sampai di mana masih ada manusia yang membutuhkan mujizat, Tuhan Yesus tetap akan melakukan mujizat lewat kita umatnya, orang yang percaya. Sebab yang kedua, ini adalah ciri-ciri orang percaya yang Tuhan Yesus katakan. Di dalam Markus 16 ayat 17-18, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ada yang berkata, mujizat itu hanya untuk para rasul. Mujizat itu hanya untuk orang-orang yang hidup di zaman Alkitab ditulis. Sesudah selesai Alkitab ditulis, tidak ada mujizat lagi. Tapi Alkitab berkata bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Jadi saya yang hidup 2000 tahun sudah Alkitab ditulis adalah orang percaya. Artinya ayat ini juga berlaku untuk Bapak Ibu Saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga dengan iman kita bisa berkata, kalau saya percaya Tuhan Yesus, artinya saya bisa mengalami mujizat saya sekarang. Saya tidak perlu tunggu orang lain untuk mendoakan saya. Saya bisa percaya dan saya akan mengalami mujizat. Amin. Jadi dua alasan ini menyatakan bahwa mujizat masih terjadi. Tapi mujizat seperti apa yang Yesus lakukan? Kita akan lihat di Lukas pasal 4 ayat 18-19. Ini bicara tentang kutipan Nabi Yesaya tentang Mesias. Dan Tuhan Yesus mengulangi kembali kutipan Nabi Yesaya dalam Lukas pasal 4 ayat 18-19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi ada 5 kategori mujizat besar yang Tuhan Yesus lakukan. Dan saya percaya 5 mujizat inilah yang memang kita butuhkan di zaman ini, bahkan di sepanjang segala zaman. Yang pertama, mujizat secara keuangan atau secara ekonomi. Tuhan Yesus mau melakukan mujizat keuangan atau mujizat secara ekonomi. Dikatakan di bagian awal, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Apa kabar baik bagi orang miskin?
Bahwa mereka tidak perlu miskin untuk selama-lamanya. Bahwa ada pengharapan mereka bisa lepas dari kemiskinan. Dan Tuhan mau kita itu merdeka dari kemiskinan. Kenapa? Karena kemiskinan itu melumpuhkan kita untuk bisa menjadi berkat. Kemiskinan itu juga meningkatkan kriminalitas. Karena kemiskinan ada banyak orang yang akhirnya terpaksa melakukan kejahatan. Sebagian besar motivasi kriminalitas itu adalah karena motivasi ekonomi. Karena kriminalitas juga akan ada kebodohan. Dan akibat kebodohan, kemiskinan lagi. Jadi satu lingkaran setan yang setan buat. Waktu orang miskin, dia akan menjadi bodoh. Dan waktu dia bodoh, dia akan menjadi miskin. Itu sebabnya Tuhan Yesus selalu membuat mujizat yang memberikan nilai tambahan ekonomi. Maksud saya seperti ini, kalau Bapak Saudara kita baca di Alkitab, semua yang mujizat yang Tuhan Yesus buat, itu ada nilai tambah ekonominya. Contoh, Tuhan Yesus pernah memberi makan 5.000 orang laki-laki. Menurut para ahli, kurang lebih dengan wanita dan anak-anak ada 20.000 orang. Dan modalnya cuma 5 roti dan 2 ikan. Kita bayangkan zaman sekarang, 5 roti dan 2 ikan itu paling banyak sekitar Rp50.000. Bisa memberi makan kurang lebih 20.000 orang. Kalau satu orang makan satu paket makanan itu 15.000, artinya itu sudah 300 juta rupiah dari modal 50.000. Jadi waktu Yesus satu kali melakukan mujizat, ada multiplikasi 60.000 kali lipat. Ada pelipat gandaan modal 60.000 kali lipat. Itu jauh lebih besar daripada institusi keuangan manapun bisa tawarkan. Belum lagi mujizat kesembuhan. Orang buta bisa melihat. Bayangkan betapa besar biaya operasi. Itu juga kalau berhasil. Untuk membuat seseorang yang buta bisa melihat. Orang lumpuh bisa berjalan. Berapa harga sepasang kaki? Orang mati bisa dibangkitkan. Berapa harga sebuah nyawa? Orang rela bayar apa saja untuk menyelamatkan nyawa. Jadi sebetulnya mujizat yang Yesus lakukan itu bukan hanya menyembuhkan orang tersebut, tetapi memulihkan ekonominya. Waktu seorang pengemis, dia buta, Tuhan Yesus sembuhkan, dia tidak perlu menjadi pengemis lagi. Dan Tuhan Yesus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu sebabnya kita harus percaya, kalau kita sungguh-sungguh melaksanakan ajaran Tuhan Yesus, maka kita tidak perlu miskin seterusnya. Ada satu statistik menyebutkan, hampir semua negara maju ekonominya saat ini di dunia, itu diawali negaranya dengan ajaran Tuhan Yesus. Mereka menerapkan prinsip-prinsip kebenaran Tuhan Yesus dalam firman Tuhan, yang mereka terapkan dalam ekonomi mereka, politik mereka, pendidikan mereka, sehingga mereka menjadi negara yang kuat. Seperti Amerika Serikat. Kita tahu semua, founding father Amerika Serikat, itu orang-orang yang sungguh-sungguh rohani, sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Eropa Barat, Australia, negara Asia, Korea Selatan. Jadi hampir sebagian besar negara G20 itu adalah negara-negara yang dibangun awalnya pada dasar kekristenan, ajaran Tuhan Yesus. Itu sebabnya kalau kita mau berubah secara ekonomi, lakukan apa yang Yesus ajarkan. Di 2 Korintus 8 ayat 9 dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi Alkitab dengan jelas berkata, Yesus itu jadi miskin. Waktu di kayu salib, dia rampas semua hartanya. Bahkan pakainya dilucuti. Dia tidak punya harta apapun. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menjadi kaya. Dan tujuan kita menjadi kaya bukan supaya kita banggakan atau kita banding-bandingkan dengan orang lain. Tapi waktu kita punya penghasilan lebih, waktu kita punya kekayaan lebih, kita bisa memberkati orang lain. Saya pernah dengar sebuah kisah nyata tentang seorang anak muda yang lahir di keluarga yang sangat miskin. Anak muda ini berasal dari Inggris. Di usia 16 tahun terpaksa harus meninggalkan rumahnya karena ayahnya tidak sanggup lagi memberi dia makan. Kemudian dia hidup di jalanan. Di usia 19 tahun, dia berusaha membuka sebuah bisnis kecil. Tapi tidak berapa lama kemudian, bisnisnya bangkrut. Di usia 19 tahun, dia pergi merantau di New York. Sampai di New York, dia bekerja, tapi kemudian dia gagal lagi. Suatu hari, dia bertemu dengan seorang kapten kapal yang mengajari dia untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Singkat cerita, dia buka hatinya, dia terima Tuhan Yesus, dan dia dinasihati oleh kapten kapal ini. Kamu bekerja dengan jujur. Kamu beri kepada Tuhan apa yang menjadi haknya. Kamu sungguh-sungguh ikut Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Singkat cerita, dia baca Kejadian 28 ayat 22 tentang Nazar Yakub, bahwa dia akan mengembalikan 1/10 dari apa yang dia peroleh. Dan sejak saat itu dia mulai komitmen, memberi 10/10 dari penghasilannya. Lalu kemudian dia mulai usaha, dia memulai buat sabun. Pertama dia buat sabun cuci tangan, kemudian dia buat sabun cuci pakaian, lalu kemudian dia mulai buat sabun cukur. Dan singkat cerita usahanya berkembang. Lalu kemudian setelah dia mulai diberkati, dia mulai memberi dari 10% naik ke 20%, 30%, 40%, sampai 50% dari penghasilannya. Dia serahkan kepada pekerjaan Tuhan. Mungkin kita pernah dengar namanya William Colgate. Dia adalah pendiri perusahaan Colgate, merek pasta gigi yang terkenal.
Jadi setiap kali saya sikat gigi, saya pakai Colgate, kebetulan saya beriman Tuhan, kalau engkau bisa memberkati William Colgate dari orang yang gagal dalam hidupnya secara ekonomi, dari orang yang berasal dari keluarga yang miskin, tapi dia sungguh-sungguh lakukan prinsip firman Tuhan, maka Tuhan bisa berkati siapapun, termasuk kita yang sedang mendengarkan. Itu sebabnya saya berdoa, supaya hari ini iman kita bangkit. Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk menebus dosa kita, Tuhan Yesus datang juga untuk memulihkan ekonomi kita. Tuhan Yesus datang supaya kita keluar dari kemiskinan, dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu yang kedua, apa yang Yesus lakukan? Mujizat terlepas dari ikatan dosa. Yesus melakukan mujizat untuk melepaskan manusia dari ikatan dosa. Di ayat 19, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Jadi tawanan di sini bukan orang-orang yang dipenjara, yang dimaksudkan penjara secara fisik saja. Tuhan Yesus tidak membebaskan narapidana supaya keluar sebelum waktunya. Tawanan di sini bicara tentang orang-orang yang diikat oleh sesuatu. Mereka diikat oleh dosa mereka. Mereka diikat oleh pornografi, narkoba, mabuk-mabukan, judi, free sex, perzinahan, perselingkuhan. Yang mereka tahu itu salah. Mereka tahu itu dosa. Mereka tahu itu mendukakan hati Tuhan. Mereka tahu itu juga menghancurkan hidup mereka. Mereka tahu itu menyengsarakan orang yang mereka kasih. Tapi apa daya? Mereka tertawan. Mereka terpenjara. Dan Tuhan Yesus bisa melepaskan orang-orang dari ikatan dosa. Dan saya mau beritahu, ikatan dosa tidak bisa terlepas karena kepintaran kita. Ada berapa banyak orang berpendidikan tinggi tapi terikat dengan narkoba. Kekayaan juga tidak bisa melepaskan kita dari dosa. Ada berapa banyak orang kaya terikat dengan judi. Apa yang bisa melepaskan kita dari dosa? Nama Tuhan Yesus. Karena dosa itu dikendalikan oleh, pertama memang hawa nafsu kita, tapi oleh roh jahat juga. Waktu ada roh jahat dalam diri seseorang, dia tidak bisa melawan keinginan roh jahat itu. Sehingga apa yang harus dilakukan? Kita harus usir roh jahat itu dalam nama Tuhan Yesus. Orang itu dilepaskan sehingga dia bisa merdeka dari dosanya. Jadi hanya nama Yesus, karena nama Yesus yang ditakuti oleh semua makhluk. Di atas langit, di atas bumi, bahkan sampai di bawah bumi. Nama Yesus bisa melepaskan dari ikatan dosa. Lalu yang ketiga, Tuhan Yesus melakukan mujizat kesembuhan secara fisik. Jadi Tuhan Yesus menyembuhkan kita secara fisik. Di ayat yang ke-18 tadi, untuk memberi penglihatan bagi orang-orang buta. Jadi Tuhan Yesus mau menyembuhkan kita dari penyakit kita. Siapapun yang saat ini sedang sakit, apapun kepercayaan kita, berserulah kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu mampu menyembuhkan orang yang sakit. Kita baca di Injil, Tuhan Yesus menyembuhkan semua orang sakit yang datang kepadanya. Berbagai jenis penyakit, termasuk penyakit yang tidak bisa disembuhkan sampai pada waktu itu. Saya percaya kalau Yesus hidup di zaman sekarang, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh teknologi. Pada waktu itu teknologi belum bisa menyembuhkan penyakit kusta. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Mungkin saat ini teknologi sudah bisa menyembuhkan penyakit kusta. Tapi ada banyak obat yang sekarang belum bisa disembuhkan. Kepada siapa kita berharap? Kepada Yesus. Sama seperti orang-orang kusta dulu berharap kepada Yesus dan mereka menerima kesembuhan. Saya pribadi pernah mengalami kesembuhan secara supranatural. Waktu saya kelas 1 SMP, saya pernah mengalami kecelakaan. Saya naik sepeda ditabrak oleh sebuah motor, lalu kemudian saya mengalami perdarahan di otak. Dan perdarahannya itu cukup parah karena selama 10 hari cairan itu keluar dari telinga kanan saya. Telinga saya, gendang telinganya pecah. Lalu kemudian darah mengalir keluar melalui lubang di gendang telinga. Dokter sudah berusaha dengan segala jenis obat. Sudah maksimal. Tidak bisa berhenti. Sampai akhirnya diputuskan harus operasi. Dan saat itu saya berseru kepada Yesus, Tuhan Yesus tolong sembuhkan saya. Tuhan Yesus, saya tidak mau dioperasi. Dan apa yang terjadi, malamnya saya berdoa jam 10 malam, saya tidur, besok paginya tidak setetes darah pun keluar. Pendarahannya berhenti total. Dan hari di mana saya seharusnya operasi, saya pulang dari rumah sakit. Dan sampai hari ini, saya tidak pernah check up lagi ke dokter. Harusnya memang disuruh, harusnya check up. Tapi saya pikir, saya sudah percaya, saya sudah sembuh total. Saya tidak mau lagi di check up, dicek oleh dokter. Nanti takutnya bisa macam-macam implikasinya. Tapi poin saya adalah, siapapun yang berseru kepada nama Yesus untuk kesembuhan fisiknya, bisa mengalami kesembuhan. Kalau ada yang mendengar saat ini, engkau sedang terbaring di rumah sakit dan dokter sudah angkat tangan, berseru kepada Tuhan Yesus. Karena kalau dulu Yesus bisa menyembuhkan penyakit yang tidak tersembuhkan, Yesus Kristus tetap sama kemarin, sekarang maupun sampai selama-lamanya. Selama sejarah manusia, tetap akan ada penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dan mari kita datang kepada Yesus. Minta Tuhan Yesus menyembuhkan. Lalu yang keempat, Yesus menyembuhkan mujizat, memberikan mujizat kesembuhan atas jiwa kita. Bukan hanya fisik kita, Tuhan Yesus menyembuhkan juga jiwa kita. Dikatakan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Nah, tertindas di sini bicara orang-orang yang mengalami tekanan.
Orang-orang yang mengalami stres, bahkan depresi. Tuhan Yesus mau menyembuhkan jiwa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, penyakit paling banyak yang menimpa orang di zaman modern ini bukanlah penyakit secara fisik, tapi penyakit jiwa. Ada satu statistik yang menyebutkan 1 dari 5 orang di zaman modern ini mengalami stres. Memang dari tingkat yang paling ringan sampai yang paling berat, bahkan sampai depresi. Karena banyak hal. Karena ekonomi yang sulit, karena hubungan dalam keluarga, mungkin karena macet, karena cicilan, karena tagihan, orang stres. Dan kalau orang stres ditanya apa yang mereka inginkan, mereka tidak inginkan kekayaan lebih banyak. Banyak orang yang punya banyak uang juga stres. Atau saya ingin terkenal, saya ingin lebih populer, bukan. Yang mereka inginkan adalah ketenangan, kebahagiaan. Dan Tuhan Yesus tawarkan di Matius 11 ayat 28, Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ada kelegaan yang kita terima dari Tuhan, melepaskan kita dari semua tekanan dalam jiwa kita. Saya pernah kenal seorang anak muda. Anak muda ini lahir di keluarga yang ayahnya sangat abusive, sangat melecehkan, suka memukul. Waktu anak ini usia 5 tahun, dia dilecehkan oleh tetangganya, seorang pria yang berusia 40 tahun. Dan selama bertahun-tahun kejadian ini berulang kali terjadi, dia tidak berani menceritakan ke ayahnya. Akhirnya anak ini cukup berani mengumpulkan keberaniannya dan dia cerita kepadanya, "Papa, om sebelah itu melecehkan saya." Bukannya papanya menghibur dia apa yang dilakukan, papanya justru malu sekali. "Kamu anak bikin malu." Anak ini kemudian diikat dalam karung lalu dipukuli seperti seekor anjing. Sejak saat itu dia sangat terluka, dia sangat benci kepada ayahnya, tapi juga kepada pria-pria dan wanita-wanita yang lebih tua dari dia. Karena dia berpikir tidak ada yang pernah melindungi dia. Dia sangat benci kepada ayahnya sampai waktu ayahnya meninggal, dia tidak mau mengunjungi ayahnya di rumah sakit. Dan waktu di pemakaman, dia bahkan tidak mau meneteskan air mata. Tapi sesudah pemakaman berakhir, dia mulai stres, dia mulai depresi, dia mulai ingin bunuh diri. Dan waktu dia ingin bunuh diri, puji Tuhan, ada seorang teman yang mengajak dia ke gereja. Di gereja, dia mengalami jamahan Tuhan, dia dilepaskan dari kepahitan, kebencian, roh jahat, kebencian keluar dari dalam diri dia. Dan apa yang terjadi? Sesudah dia terima Tuhan Yesus, dia ikut sekolah Alkitab. Dan hari ini, dia dipakai Tuhan melayani kaum lansia. Bapak-bapak dan ibu-ibu lanjut usia. Dan ini luar biasa. Justru orang yang dulu benci kepada orang-orang tua, sekarang dipakai Tuhan untuk merawat banyak orang tua. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sembuhkan kebenciannya. Tuhan Yesus sembuhkan depresi, stresnya, bahkan perasaan ingin bunuh diri. Kalau ada di antara bapak saudara yang sekarang sedang berpikir mau bunuh diri, jangan. Pertama, karena orang bunuh diri itu pasti masuk neraka. Karena saudara membunuh dan tidak sempat bertobat. Tapi yang kedua, ada solusi untuk masalahmu. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan depresimu, stresmu, dan Tuhan Yesus bisa memulihkan apapun yang menjadi kesulitan dalam hidupmu. Jangan pernah ambil solusi permanen untuk masalah yang temporer. Bunuh diri itu solusi permanen. Saudara nggak bisa rewind, saudara nggak bisa kembali lagi. Itu sebabnya jangan pernah berpikir untuk ambil tindakan bunuh diri. Karena Tuhan Yesus bisa menyembuhkan kesehatan jiwa kita. Lalu yang kelima, yang terakhir, menurut saya ini yang paling penting. Mujizat keselamatan. Tuhan Yesus mau memberikan mujizat keselamatan yang dia lakukan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kenapa saya katakan ini mujizat terbesar? Karena kalau kita disembuhkan secara fisik, suatu saat kita akan meninggal lagi. Meninggal dan kita tidak tahu kemana kita pergi setelah kita meninggal. Mujizat keuangan bukan mujizat terbesar. Karena kalaupun kita diberkati, suatu saat kita akan dipanggil Tuhan. Termasuk mujizat-mujizat yang lainnya. Tapi mujizat keselamatan, ini bicara tentang rahmat Tuhan. Bahwa kita hanya bisa diselamatkan karena rahmat Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Manusia selalu berusaha untuk memperoleh keselamatannya. Dengan cara apa? Dengan cara berbuat baik. Dengan cara apa? Melaksanakan keyakinan agamanya sebaik mungkin. Dengan cara apa? Bahkan mungkin menyiksa diri. Dan berpikir kalau saya menyiksa diri saya akan menjadi saleh, lalu saya layak masuk surga. Tidak mungkin. Kenapa? Karena surga itu tempat yang sangat kudus. Tidak ada manusia yang bisa masuk sesaleh apapun dia. Cara satu-satunya adalah waktu kita diampuni. Kita cuma minta ampun, kita rendahkan hati kita berkata kami tidak sanggup membayar dosa-dosa kami. Maka rahmat Tuhan akan datang. Tuhan memberikan rahmatnya kenapa? Karena Tuhan Yesus mati di kayu salib menggantikan kita. Kita yang harusnya membayar dosa kita. Tapi kita tidak bisa membayar. Kenapa? Karena kita orang berdosa. Bagaimana mungkin saya bisa membersihkan piring dengan kain kotor? Apa yang saya lakukan, saya akan buat piring itu makin kotor.
Apa yang harus dilakukan? Harus ada kain yang bersih untuk bisa mencuci piring, membersihkan piring. Dan tidak ada kain yang bersih di dunia ini. Semua kita sudah dikotori oleh dosa. Tapi rahmat Tuhan, karena Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dia mati di kayu salib, dia bayar dosa kita, sehingga kita bisa dapat keselamatan. Itu sebabnya di Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Ini bicara tentang Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi kitab suci berkata hanya nama Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan manusia. Itu sebabnya mujizat itu masih terjadi sampai hari ini. Kenapa? Karena tiap hari ada bilangan orang-orang yang diselamatkan yang Tuhan tambahkan. Sampai nanti Yesus datang kedua kalinya akan ada orang-orang yang diselamatkan. Dan saya berdoa, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan termasuk dalam bilangan orang yang diselamatkan. Jadi hari ini kita mau berdoa untuk 5 jenis mujizat ini. Pertama, mujizat keuangan secara ekonomi. Kedua, mujizat kelepasan dari ikatan dosa. Kalau ada yang masih terikat dengan dosa, iblis mengikat engkau, sehingga engkau tidak bisa menolak dosa, selalu jatuh dalam dosa yang sama. Tuhan Yesus bisa melepaskan engkau. Lalu yang ketiga, kesembuhan secara fisik. Kalau ada yang sakit dalam tubuh kita, kita berdoa, kita minta kesembuhan dari Tuhan. Yang keempat, kesembuhan secara jiwa. Tuhan Yesus akan berikan kelegaan, supaya tidak ada lagi pikiran bunuh diri, pikiran stres, pikiran depresi. Dan yang terakhir, mujizat keselamatan. Kalau ada di antara kita yang membutuhkannya, mari kita pejamkan mata kita. Kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Berapa banyak yang pertama, saya mau balik dari yang nomor 5. Berkata, saya butuh kepastian keselamatan. Saya tidak yakin bahwa saya kalau meninggal akan masuk surga. Tapi hari ini saya dengar firman Tuhan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Waktu Tuhan Yesus datang ke bumi, artinya rahmat Tuhan telah datang. Anugerahnya telah datang. Ada jalan keselamatan. Tanpa perlu kita lakukan apa-apa selain meminta kepada Dia untuk menyelamatkan kita. Kalau engkau orangnya, engkau bisa angkat tangan dimanapun kau berada. Katakan, Tuhan Yesus, aku mau engkau selamatkan aku. Saudara yang sudah mengangkat tangan, engkau yang mau terima Tuhan Yesus, mau terima jaminan keselamatan, ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, sore hari ini aku mengundang engkau masuk dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ampunilah semua dosaku. Sucikanlah hatiku, jadikanlah aku anakmu. Aku berjanji akan setia mengikuti engkau seumur hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Izinkan saya berdoa untuk Bapak Saudara. Tuhan Yesus, mereka sudah mengangkat tangan mereka berdoa, menerima engkau. Kau masuk dalam hati mereka. Kau yang memberikan tempat bagi mereka di sorga. Sehingga keselamatan kami bukan mudah-mudahan, tetapi ya dan amin. Karena sekarang kami sudah didudukkan bersama-sama dengan Kristus di sorga. Berikutnya, berapa banyak Bapak Saudara yang membutuhkan mujizat yang lain. Kau membutuhkan mujizat keuangan. Kau membutuhkan terobosan dalam keuangan. Ada banyak cicilan, tagihan, ada banyak kebutuhan hidup yang perlu dicukupkan. Tapi juga engkau mau memberi kepada orang lain. Mari angkat tanganmu. Juga kalau ada yang mengalami masalah dengan depresi, dengan stres, kau punya keinginan bunuh diri, angkat tanganmu kepada Tuhan. Minta mujizat dari Tuhan. Mungkin ada juga yang punya masalah secara keterikatan dosa. Saudara tidak bisa lepas dari dosa tertentu. Saudara menyesal, tapi saudara lakukan lagi. Saudara menyesal lagi, menangis, tapi saudara lakukan lagi. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur sore hari ini kami punya nama Yesus. Hamba mau berdoa Tuhan, mujizat keuangan terjadi kepada mereka yang membutuhkan. Saat kami setia memberikan perpuluhan, mengembalikan milik Tuhan. Saat kami bekerja dengan jujur, dengan rajin, maka Tuhan akan memberkati kami berkelimpahan. Ada banyak sumber yang Tuhan akan bukakan, memberkati hidup kami. Hamba mau juga berdoa, yang sakit dalam nama Tuhan sembuh. Termasuk sakit-sakit yang tidak ada obatnya. Sakit karena virus COVID-19. Dalam nama Yesus sembuh sekarang. Hamba mau juga berdoa untuk sakit kanker. Kami berdoa untuk sakit-sakit terminal ill yang tidak ada lagi obatnya. HIV AIDS. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Terima kasih Bapa. Kami juga terima kesembuhan secara mental. Tidak ada depresi. Mari angkat tangan kita. Terima kelegaan yang dari Tuhan. Terima damai sejahtera yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk kuasa-Mu Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk firman Tuhan sore hari ini. Dan kami tidak hanya mengalaminya saat ini Tuhan. Kami terus mengalaminya seumur hidup kami. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan dan kesediaan Bapak Saudara menyaksikan firman Tuhan setiap hari. Sekali lagi kami mohon kerjasamanya. Kalau Bapak Saudara diberkati, bisa like, bisa share kepada teman-teman kita. Juga nanti waktu di-upload di YouTube, bisa subscribe dan nyalakan loncengnya sehingga kami bisa beri notification setiap kali ada video baru di-upload. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.